بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكمالان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan cinta dan pembesaran atas segala nikmat yang telah Dia berikan dan anugerahkan kepada kita semua. Di antaranya nikmat kesehatan, kekuatan, ya. Dan yang penting dari itu adalah nikmat keimanan dan dorongan hati untuk terus ingin melakukan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang paling baiknya adalah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana kemarin kita sudah memberikan muqaddimah sedikit tentang apa yang akan kita pelajari, yakni ilmu tajwid, ya, ilmu tajwid. Ilmu bagaimana seseorang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran Al-Karim dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah orang-orang sebelum kita mempelajarinya dari para ulama sebelumnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan pelajaran ini adalah pelajaran lanjutan, ya. Sebelumnya semuanya sudah pernah belajar sebelumnya, kan? Mungkin sama Syekh Bilal, ini kan sama muallif sendiri, hafizahullah wa ra'ah. Dan adapun ini adalah pelajaran lanjutan, insyaallah taala. Kitab yang akan kita baca adalah Aisar Al-Aqwal fi Syarhi Tuhfat Al-Atfal. Baik, mungkin ada baiknya. Tunggu, siapa yang punya kitab sekarang? Baru kita satu orang. Kita juga. Kita yang lain tidak ada. Tidak ada sama sekali. Subhanallah. Bagaimana, ya? Baik. Atau kita baca saja muqaddimah. Kemudian nanti besok kita ulang insyaallah. Soalnya kalau kita tidak belajar hari ini sayang sekali, ya. Kita baca saja muqaddimah, kemudian besok insyaallah kita ulang. Kalau bisa yang punya buku duduk di antara teman-temannya yang tidak punya. Ya, kalau bisa ini ada ya, satu orang di sampingnya. Coba kita cari teman-teman yang di sana yang bisa gabung. Ya. Iya. Siapa yang belum punya? Siapa yang punya di sini? Tidak ada. Ada buku tak? Oh, buku apa itu? Subhanallah. Baik, coba satu pindah ke sini maksudnya supaya bisa lebih banyak. Ini masih bisa mungkin 2 orang di belakangnya. Ya, mungkin 1 orang dilihat sama 5 orang mungkin begitu. Ini saya supaya kita baca saja, tuh. Supaya kita bisa baca saja. Baik. Soalnya kalau kita tidak belajar sayang sekali hari ini kita tidak belajar. Baik. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Aisar Al-Aqwal fi Syarhi Tuhfati Al-Atfal. Iya. Ucapan-ucapan yang paling mudah di dalam syarah Tuhfat Al-Atfal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab ini sesuai dengan namanya. Allah memudahkannya dan Allah memudahkan kita untuk memahaminya dan untuk mengajarkannya di waktu yang akan datang insyaallah. Kitab ini Aisar Al-Aqwal ditulis oleh Syekh Al-Fadhil Bilal Ibn Haidar Az-Zughruri. Ma'ruf beliau, ya. Beliau adalah seorang, ya, pengajar di salah satu markaz ilmu salafi di negeri Yaman. Ya, tepatnya di Yaman Utara. Ya. Beliau di Darul Hadis Darul Hadis Ma'bar, hafizahullah ta'ala.
Beliau adalah pengajar ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Dan terkhususnya lagi beliau adalah pengajar tajwid. Dan memang beliau punya keahlian di bidang ini. Beliau adalah pemegang sanad qiraah, sanad bacaan yang bersambung pada Nabi SAW sebanyak 10 sanad, atau biasa kita dengar dengan qiraah al-asyarah al-kubra, ya kan? Qiraah al-asyarah al-kubra. Baik, adapun matannya, ini syarahnya. Kitab beliau ini mensyarah, memaparkan tentang satu kitab atau risalah yang ringkas berbentuk nazam. Apa itu nazam? Bait-bait syair yang dinamakan Tuhfat al-Atfal. Tuhfat al-Atfal yang ditulis oleh Syekh Al-Muqri Sulaiman ibn Husain Al-Jamzuri. Sulaiman ibn Husain Al-Jamzuri. Nah, ini yang punya Tuhfat al-Atfal. Kitab beliau ini, risalah beliau ini, atau mandhumah ya biasanya dikatakan. Risalah itu kalau dia berbentuk nazam atau bait syair dinamakan mandhumah. Mandhumah beliau ini yang ringkas itu disyarah, dipaparkan oleh Syekh Bilal bin Haidar hafizahullah di dalam kitabnya yang dinamakan Aisar al-Aqwal. Baik, kitab ini adapun pelajaran kita nantinya tetap kita akan melakukan praktek, ya kan, baca. Hanya saja kita fokus kepada syarah beliau, karena ini kan sudah tajwid lanjutan, ya kan. Tetap kita akan melakukan latihan praktek, ya kan. Tapi kita juga akan fokus ke dalam kitab beliau, faidah-faidahnya yang mungkin kita bisa petik dari kitab beliau, ya kan, yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Baik. Yang dimana mungkin di kitab sebelumnya kebanyakan kita latihan kan, latihan. Dan begitulah ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid itu kan ilmu tatbik. Dia ilmu memang untuk dipraktekkan. Tanpa praktek, bagaimanapun buku yang antum pelajari tebalnya tidak bisa, ini kan? Karena dia adalah ilmu praktek. Tapi orang yang praktek dalam ilmu tajwid, walaupun dia hanya baca satu kitab saja, sudah cukup baginya. Ya, makanya insya Allah kita akan tetap fokus dalam praktek. Namun bersamaan dengan itu kita juga fokus dengan buku beliau. Baik. Kita masuk mungkin di muqaddimah. Ini baru 10 menit ya. Baik, saya mau masuk di muqaddimah, hanya saja kasihan ikhwan yang lain. Ini kan? Kasihan itu. Belum ada bukunya. Baik, itu tidak apa-apa. Misalnya kalau memang ada faedah, kemudian yang lainnya luput, yang datang atau yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, atau yang punya buku menyampaikan kepada yang tidak punya buku nanti tinggal disalin, ya kan? Ya kalau memang bisa kita ulangi nanti, kita ulangi insyaallah. Baik, coba dibaca. Siapa yang mau baca? Fadhal. Siapa saja, itu ada mic-nya. Baik, fadhal. Yang mic coba kasih. Kalau bisa bacanya jangan terlalu kencang ya. Karena membaca itu, apalagi seorang pemula, ada baiknya dia baca dengan pelan, tapi dengan kaidah yang baik dan benar. Baik, fadhal. Siapa saja yang membaca, fadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimallahu ta'ala fi kitab Aisar al-Aqwal fi syarh Tuhfatul Atfal. Al-muqaddimatul muallif
الحمد لله الحق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فإن الاشتغال بالقرآن تعلما وتعليما له أربح التجارات كسبا وأكبرها نعمة وأعظمها فضلا فهو أولى ما تصرف إلى تحصيله الهمم العوالي وأجدر ما تبذل في تنكيح ما ألف فيه المهج الغوالي كيف لا والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة كما قال سيد البشرية عليه الصلاة وأزكى التحية. طيب يكفي. Kata beliau hafizahullah taala wa ra'ah, muqaddimatul muallifi. Ya, muqaddimah, pendahuluan dari muallif hafizahullah taala. Kata beliau hafizahullah, segala puji yang disertai dengan cinta dan pembesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, dengan sebenar-benarnya pujian dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada khairi khalqih, makhluk Allah yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat dan salam itu senantiasa tercurahkan kepada para keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'du, kata beliau, adapun setelahnya, fa innal ishtighala bil Qur'ani ta'alluman wa ta'liman lahu arbahu tijarati kasba. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kesibukan seseorang dengan Al-Qur'an atau sibuknya seseorang dengan Al-Qur'an, baik di dalam mempelajarinya ataupun di dalam mengajarkannya, sesuatu itu atau hal tersebut betul-betul merupakan arbahut tijarati kasba, perniagaan yang paling menguntungkan, wa akbaruha ni'matan, dan nikmat yang paling besarnya, wa a'dhamuha fadla, dan keutamaan yang paling agung. Tayyib. Siapa yang tahu apa i'rabnya kasba wa ni'mah wa fadla? Yang sudah belajar nahwu semuanya? Siapa yang tahu i'rabnya? Tamyiz. Ahsantum. Tayyib. Dalam menerjemahkan tamyiz, ada baiknya kita terjemahkan dulu tamyiznya. Iya kan? Sama seperti tadi, arbahut tijarati kasba, ini adalah perniagaan yang paling menguntungkan, atau akbaruha ni'mah, nikmat yang paling besar. Atau boleh juga kita terjemahkan dahulu sebelumnya baru tamyiznya. Tayyib. Ikhwas sekalian, kata beliau tadi apa? Sibuknya seseorang dengan Al-Quran di dalam mempelajari dan mengajarkannya merupakan perniagaan yang paling menguntungkan, nikmat yang paling besar, dan keutamaan yang paling agung. Bagaimana tidak, ikhwas sekalian? Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran, tidak hanya itu, kemudian dia mengajarkannya. Maka barang siapa yang ingin menjadi manusia yang terbaik, ya, maka hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Maka siapa yang mengumpulkan kedua hal ini, mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya, sungguh dia telah mengumpulkan dua kebaikan. Iya. Kebaikan yang pertama apa? Kebaikan yang terbatas hanya pada dirinya, atau kebaikan yang qasir istilahnya. Dia membuat dirinya bermanfaat, memperoleh pahala kebaikan di sisi Allah dengan dia mempelajari Al-Quran. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, dengan dia mengajarkannya, dia mendapatkan keutamaan apa? Yang muta'addi istilahnya. Keutamaan yang
mutaaddi. Itu apa lagi istilahnya? Mutaaddi istilahnya bersambung kepada orang yang lain. Bukan hanya dia mendapat pahala, tapi dia membuat orang lain juga mampu mendapatkan pahala. Yang pahala orang yang diajarkan ini juga akan diberikan kepadanya. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, fahuwa aula ma tusrafu ila tahsilihi al-himamul awali. Dan Al-Qur'an ini adalah hal yang paling pantas untuk diperjuangkan. Hal yang paling pantas untuk seseorang memberikan himamnya, ya, kemampuan, tenaganya, semangatnya untuk mempelajarinya. Wa ajdaru ma tubdhalu fi tanqihi ma ullifa fihi al-muhajul ghawali. Dan juga Al-Qur'an adalah hal yang paling pantas untuk apa? Untuk diikhlaskan hati ini untuknya, termasuk di dalam mengajarkannya, ya, dan yang semisal dengannya. Tayyib. Kaifa la? Kata beliau, bagaimana tidak? Sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir terhadap Al-Qur'an di dalam membacanya, di dalam memahaminya, dia membaca dengan tertil, dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama dengan para malaikat yang patuh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Iya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Dan al-mahara ya ikhwah, kemahiran di dalam membaca Al-Qur'an tidaklah seseorang dapatkan kecuali dengan apa? Al-mujahadah. Ya kan? Usaha yang keras. Kemudian juga dengan takrar, dengan senantiasa mengulang-ulang apa yang ia pelajari, atau dengan kata lain dengan murajaah, ya kan? Dan hal ini sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Uthman Sulaiman Murad, kata beliau, wa ma lahu dhabtun siwa at-takrari bil fami wastima'ihi min qari. Kata beliau, tidak ada suatu hal yang bisa mendhabat, ya, seseorang di dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa membuatnya memahami Al-Qur'an kecuali dua. At-takrar bil fam, dengan sering mengulangnya. Kemudian istima'ihi min qari, dia mendengar langsung dari qari, para ahli Al-Qur'an. Tayyib. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, kama qala sayyidul bashariyah alaihi salatu wa azka at-tahiyyah. Ini tentang hadis yang sebelumnya, sebagaimana yang diucapkan oleh pemimpin para manusia, ya, alaihi salatu wa azka at-tahiyyah. Tayyib. Tafadhal. ثم قال مؤلف: ولما كان للعلماء اهتمام بالمتون العلمية في شتى العلوم الشرعية سواء حفظا أو فهما أو تأليفا أو شرحا أو نثرا أو نظما، فعبارتهم في ذلك كثيرة ونصائحهم بذلك شهيرة، وكان منها من حفظ المتون هذا الفنون. طيب. Dan di antara bentuk, kata beliau hafizahullah ta'ala, di antara bentuk ihtimam, semangat, perhatian para ulama terhadap matan-matan ilmiah, matan-matan ilmu di segala cabang ilmu, ya, baik dari sisi hafalan atau pemahaman, atau dari sisi ta'lif, ya, karangan-karangan buku atau syarah, ya, baik itu berbentuk nasr, kalam biasa, atau nadham, berbentuk bait-bait syair. Di antara bentuk, ya,
perhatian para ulama di dalam matan-matan ilmiah yang seperti ini, ya, para ulama mendorong khususnya thullabul ilm untuk menghafalkannya, karena dengannya seseorang mampu untuk apa? Menguasai cabang-cabang ilmu. Ya. Maka kata beliau, fa ibaratuhum fi dzalika katsira. Dan ibarat-ibarat mereka, nasihat-nasihat mereka di dalam perkara tersebut, di dalam mendorong manusia untuk menghafalkan mutun, itu sangat banyak. Wa nasaihuhum bidzalika syahira. Dan nasihat-nasihat mereka juga masyhur, ya, sudah tersebar di tengah manusia. Wa kana minha, dan di antaranya apa? Ucapan para ulama yang paling masyhur, man hafizal mutun hazal funun. Siapa yang menghafalkan mutun, matan-matan ilmiah yang ringkas, hazal mutun, maka dia akan mencakup, meliputi, menguasai al-funun, cabang-cabang ilmu apa saja. Ya, maka dengan menghafalkan, ya, matan-matan yang ringkas, seseorang mampu menguasai cabang-cabang ilmu yang luas. Mafhum? Baik, tafadhal. Qara. ثم قال مؤلف وكان للعلماء طرق في تأليفهم فمنها في تأليفهم. وكان للعلماء طرق في تأليفهم فمنها المختصر الموجز ومنها المفصل المبهر ومنها المؤلف للمبتدئ ومنها المؤلف للمبتدئ والمفصل للمنتهي. طيب يكفي. طيب. Dan para ulama juga, kata beliau hafizahullah, di dalam mengarang buku-buku dalam ilmu tajwid ini, mereka memiliki uslub, cara, metode yang beragam di dalam mengarang buku. Iya. Faminhal mukhtasarul mujiz, di antara mereka ada yang mentaklif atau mengarang buku yang mukhtasar, ringkas, yang mujiz. Wa minhal mufassal al-mubhir, dan di antara mereka ada yang mengarang buku yang mufassal, terperinci, luas, ya. Wa minhal muallaf lil mubtadi wal mufassal lil muntahi, dan di antara mereka ada yang mengarang buku untuk para pemula, dan ada juga di antara mereka yang mengarang buku untuk para, apa istilahnya muntahi, orang yang sudah memiliki malakah, orang yang sudah lama belajar, ya. Nah, ini muntahi dia. Ikhwan sekalian, dari kalam beliau ini hafizahullah, beliau menunjukkan satu faedah yang sangat besar, bahwasanya tidak ada kata berhenti di dalam belajar. Karena para ulama sampai menuliskan buku-buku, ya, hatta kepada orang-orang yang sudah lama belajar. Kenapa? Karena tidak ada kata berhenti di dalam belajar. Iya, tidak ada kata berhenti di dalam belajar. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an." Man humani la yashba'an. Ada dua orang yang tidak akan pernah kenyang. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi wa talibud dunya. Talibul ilmi wa talibud dunya. Siapa mereka yang tidak pernah kenyang? Ada dua orang. Penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, dan orang yang mencari dunia. Dari hadis ini kita pahami bahwa tidak ada kata berhenti di dalam menuntut ilmu. Salah seorang imam, Allah alam, Imam Malik atau Imam Ahmad, mungkin ada di antara kalian yang mengingat, tatkala dia ditanya mata rahah, kapan kita beristirahat wahai imam? Ini kan? Kemudian kata imam ini rahimahullah, beristirahat seorang mukmin itu tatkala ia menginjakkan kakinya ke dalam
surga. Nas'alullah subhanahu ay yaj'alana min ahli jannatin na'im. Semoga Allah menjadikan kita dari ahli-ahli surganya yang penuh dengan kenikmatan. Baik, tafadhal iqra. ثم قال مؤلف ومن هذه العلوم التي ألف فيها ولا يزال تأليف المعاصرين فيها مستمرا علم التجويد فهو من أشرف العلوم لصلته بكتاب ربنا سبحانه كيف لا وهو العلم الذي تعرف بمخارج الحروف وصفاتها وكيفية أدائها. Baik, yakfi. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, dan di antara ilmu-ilmu Al-Qur'an ya, yang para ulama telah sedari dulu sampai sekarang membuat ta'alif, karangan-karangan yang membahas tentangnya adalah ilmu tajwid. Ya. Ilmu tajwid ini telah banyak karangan ulama yang membahas tentangnya dari dulu sampai hari ini masih berlanjut. Iya, dan kata beliau fahuwa min asyrafil ulum li silatihi bi kitabi rabbina subhanahu. Perhatikan ini. Dan ilmu tajwid ini adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Alasannya li silatihi bi kitabi rabbina subhanahu. Karena keterkaitannya dengan apa? Kitab Rabbina, Rabb kita, yakni kitabullah Al-Qur'an subhanahu wa ta'ala. Kaidah di sini yang biasa kita sebutkan apa? Ini ucapan salah seorang ulama. Syaraful ilmi bi syarafi al-ma'lum. Keutamaan ilmu itu sesuai dengan keutamaan apa yang diilmui di dalamnya. Ya kan? Mafhum ini? Baik. Ilmu tajwid kenapa dia mulia? Karena dia mempelajari tentang Al-Qur'an, Kitabullah Al-Aziz. Ya, karena kemuliaan Al-Qur'an ini yang membuat ilmu tajwid juga menjadi mulia. Karena keutamaan ilmu tajwid itu sesuai dengan keutamaan apa yang dipelajari di dalamnya. Apa itu? Ilmu Al-Qur'an. Syaraful ilmi bi syarafi al-ma'lum. Kaifa la, kata beliau, bagaimana tidak? Wa huwa al-ilmu alladhi yu'rafu bihi makharij al-huruf wa sifatuhu wa kayfiyatu adaihi. Kenapa beliau mengatakan bahwa ilmu tajwid ini memiliki keterkaitan dengan kitabullah? Kata beliau, bagaimana tidak? Sedangkan ilmu ini dengannya lah diketahui makharijal huruf, tempat-tempat keluarnya huruf-huruf Al-Qur'an, wa sifatu, begitu pula sifat-sifatnya, wa kaifiyatu adaihi, begitu pula cara menyampaikannya. Iya. Baik. Iqra. ثم قال مؤلف ولقد نظم العلماء في ذلك منظومات شتى وتوالت الشروح على بعضها ومن هذه المنظومات منظومة تحفة الأطفال للإمام الجمزوري الذي آنس القارئ للقرآن بنظمها وحل لباغي العلم فهمها بسلاسة ألفاظها. طيب, يكفي. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa laqad nadama al-ulama'u fi dhalika mandumatin syatta. Dan para ulama telah membuat nazam-nazam di dalam ilmu ini, fi dzalika kembali kepada sebelumnya, ilmu tajwid. Ya, dan para ulama telah membuat nazam di dalam ilmu tajwid mandumatin syatta,
mandumah yang sangat banyak, nazam-nazam yang sangat banyak. Ya. Ada yang dibuat oleh ulama mutaqaddimin dan ada yang dibuat oleh ulama muasirin belakangan ini di zaman kita. Ya, dan ya, mandumah yang paling pertama dibuat di dalam ilmu tajwid ya, yang masyhur adalah mandumah siapa? Al-Imam Al-Khaqani. Baik, ini yang masyhurnya disebut sebagai mandumah yang paling pertama dikarang di dalam ilmu tajwid. Wa tawalat asy-syuruhi ala ba'dihha. Bukan hanya mandumah, bahkan syarah-syarah itu telah banyak beredar. Iya. Wa min hadhihi al-mandumat mandumatu tuhfati al-atfal lil imami al-Jamzuri. Dan di antara mandumah tersebut adalah apa yang kita pelajari ini. Mandumah Tuhfat al-Atfal yang dikarang oleh Imam al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Alladhi anasa al-qari'a lil Qur'ani binadmih. Ya, dia dengan mandumahnya ini dia telah melembutkan hati para qari, pembaca Al-Qur'an. Ya, dan halla libaghil ilmi fahmaha bisalasati alfadhiha. Dan dengan uslub beliau ya, dengan menggunakan kalam atau ucapan-ucapan yang saling berkaitan, beliau membuat orang-orang yang punya keinginan, himmah di dalam menuntut ilmu itu menjadi menjadi lembut ya. Nah, ini keutamaan dari kitab beliau, nazamnya yang mudah. Begitu pula ucapan-ucapan beliau yang saling berkaitan, yang juga memudahkan seorang talib di dalam mempelajarinya. Baik, bait yang terakhir paragraf yang terakhir. ثم قال مؤلف فقد امتازت هذه المنظومة بسهولة أسلوبها. ذكر ناظمها فيها جملة مهمة من أحكام التجويد وقد جرى من عادة كثير من الشيوخ في معاهد العلم ودور القرآن تدريس هذه المنظومات والترغيب بحفظها. Baik. Kata beliau, dan matan ini kata beliau berbeda dengan matan yang lainnya. Dari sisi mana? Bisuhulati uslubiha. Dari sisi mudahnya uslubnya, metode beliau di dalam mengajarkannya. Dzakara nadhimuha fiha jumlatan muhimmatan min ahkami tajwid. Ya, dengan beliau menyebutkan beberapa nazam di dalamnya yang menjelaskan tentang hukum-hukum tajwid. Dia menyebutkan hanya sejumlah dari mandhumah yang ringkas, namun mencakup pembahasan ilmu tajwid yang luas. Wa qad jara min adati katsirin min asy-syuyukh fi ma'ahidil ilmi wa duril qur'ani tadrisu hadhihi al-mandhumati wat targhib bi hifdhiha. Bahkan para ulama ya, di ma'had ilmu dan di markas Al-Quran itu telah berjalan di antara mereka ya, mengajarkan buku atau mandhumah ini. Begitu pula di dalam mendorong santri-santri mereka, pelajar-pelajar mereka untuk menghafalkannya ya. Jadi kitab ini memang sampai saat ini itu seperti sudah menjadi adat di tengah-tengah para ulama di dalam mengajarkan murid-muridnya ilmu tajwid. Saking masyhurnya kitab ini sampai berjalan di kalangan para ulama sampai hari ini. Tuhfatul Atfal. Hampir tidak ada rumah dari rumah-rumah Quran atau markas dari marakiz ilmi yang mempelajari Al-Quran khususnya ilmu tajwid kecuali pasti ada
kitab ini di dalamnya. Baik. Sampai di sini insyaallah. Naktafi bihada al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu